Menjadi Istri Kedua episode 6. Angela berlalu meninggalkan rumah sakit. Selama perjalanan kembali ke Istana Basam, dia terus memikirkan ucapan Vita. Menjadi istri kedua adalah tawaran untuknya. Tidak ada yang menginginkan menjadi istri kedua, dan tidak semua wanita ingin dimadu. Tapi wanita itu mempunyai hati mulia, mengorbankan segalanya demi kebahagiaan anak tirinya. Viko melihat istrinya yang duduk sembari memegang tangan Naura. "Aku sudah mengatakan kepadanya," ujar Vita. "Jangan memikir itu lagi. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Lupakan tentang ini." "Aku membiarkan dia untuk berpikir. Aku harap dia mau menerima tawaranku." Viko menghela nafasnya. "Jangan menanyakan lagi kepadanya tentang tawaran ini. Cukup. Aku tidak ingin menikah lagi," seru Viko sembari duduk di pinggir tempat tidur. "Harus Viko, ini demi Naura," pintanya. Anak kecil itu mengerjapkan matanya. Dari tadi, dia mendengar kebisingan yang membuatnya terjaga. "Ada apa, Mama?" tanyanya sembari menatap ke arah Vita, lalu menoleh ke arah Viko. "Tidak ada, sayang," sahut Viko. "Naura, bagaimana pendapat kamu mengenai Tante Angela?" Pertanyaan Vita membuat Viko menengus kesal. "Tante Angela baik, aku suka dengannya," sahutnya polos. "Bagaimana kalau Tante Angela tinggal bersama dengan kita?" "Serius, Ma?" tanya Naura tidak percaya. "Iya, nanti Mama tanya kepada Tante Angela. Semoga dia mau tinggal di rumah kita. Jika Tante Angela tinggal bersama kita, aku akan memanggilnya apa?" Pertanyaan itu membuat Vita dan Viko saling bertukar pandang. "Nanti kita pikirkan, sekarang kamu makan dulu," ujar Viko mengalihkan pembicaraan yang belum jelas. Dia tidak setuju dengan ide istrinya, memberikan harapan kepada Naura yang belum tentu disetujui Angela. Angela sampai di Istana Basam. Kehadirannya ditunggu-tunggu Anessa. "Bagaimana kabar Naura?" tanyanya. "Tadi aku pulang, dia sedang tidur," sahutnya sedikit lemas. "Ada apa, Angela? Kenapa kamu terlihat tidak bersemangat?" "Aku bingung," sahutnya. "Ceritakan kepadaku, ada apa?" tanya Aneska. Lalu dia menarik tangan wanita itu untuk duduk berhadapan dengannya. Tadi Vita berbicara sesuatu tentang rumah tangganya. Aneska bisa menebak tentang pembicaraan itu. Apa katanya? "Vita memintaku untuk menjadi istri kedua Viko." Aneska menganggukkan kepalanya. "Apa yang dipikirkannya benar? Apa alasannya sehingga dia memintamu menjadi istri kedua?" Aneska sedikitnya sudah mendengar kisah Vita, tapi dia tidak ingin mengatakan kepada Angela, karena dia tidak mempunyai wewenang dalam hal itu. Naura menginginkan seorang adik, dan dia tidak bisa memberikan, karena dia mandul. Ceritanya yang dapat merasakan kesedihan Vita. "Lalu apa jawabanmu?" tanya Aneska. "Aku tidak tahu," sahutnya bingung. "Tidak ada yang menginginkan menjadi istri kedua, tapi jika itu sudah suratan takdir, tidak ada yang bisa mengubahnya." Perkataan Aneska membuat Angela menatap wanita itu. Apakah ini takdirnya untuk menjadi istri kedua, atau takdirnya yang akan terus melajang? "Ada baiknya pertimbangkan lagi. Bukan hanya Vita yang berkorban, tapi kamu juga. Berkorban untuk mewujudkan kebahagiaan orang lain. Menikah tidak harus didasari dengan cinta, tapi menikah bisa terjadi karena saling percaya," ujar Aneska menasihati. "Apakah Viko mempercayai aku?" "Sebelum Vita mengatakan kepadamu, pasti dia sudah mengutarakan niatnya kepada suaminya." Jawaban Aneska membuatnya teringat tentang Viko. Pria itu telah menanyakan tentang ucapan Vita. "Pikirkan lagi." Aneska berlalu, membiarkan wanita itu memikirkan dengan bijak. Hari telah senja. Vita dan Viko masih berada di ruang perawatan. Dengan sabar, pasangan itu menemani Naura yang masih terbaring lemah. "Papa, Mama, kapan Tante Angela datang?" Pertanyaan itu membuat pasangan itu kembali saling bertukar pandang. "Tante Angela sedang tidak enak badan. Jika sudah sembuh, dia akan menjengukmu," sahut Viko. "Bolehkah aku menghubunginya?" Vita dan Viko saling bertukar pandang kembali. "Papa tidak memiliki nomornya." Viko menoleh ke arah istrinya. "Mama juga tidak, tapi Mama akan bertanya kepada Tante Zira," sahut Vita dan mengirimkan pesan kepada Zira. "Apa yang ingin kamu bicarakan kepada Tante Angela?" tanya Viko. "Aku akan menanyakan kapan Tante Angela pindah ke rumah kita," sahut Naura yang masih dalam keadaan terbaring. Viko mendekati anaknya dan duduk di kursi yang ada di samping tempat tidur. "Kita tidak bisa mengajak Tante Angela untuk tinggal bersama dengan kita, karena Tante Angela telah tinggal bersama dengan Tante Aneska." "Kenapa tidak bisa?" tanyanya lagi. Viko menoleh ke arah istrinya. Lalu Vita datang mendekati anak tirinya dan menjelaskan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. "Ada beberapa orang yang tinggal di rumah kita. Dari Mama, Papa, Simbo, supir, dan tukang kebun. Semuanya tinggal di rumah kita. Mau kamu tempatkan di mana?"
karena semua posisi sudah diisi. Dari tukang kebun, supir, bahkan bagian masak sudah diisi, jelas Vita. Aku tidak ingin Tante Angela menjadi pelayan rumah kita. Naura mengerti apa yang diucapkan Vita. Lalu maunya kamu bagaimana? Tanyanya. Aku tidak tahu, tapi aku tidak ingin Tante Angela menjadi pelayan, sahutnya jujur. Jika kamu tidak ingin Tante Angela menjadi pelayan, lalu kamu menginginkannya sebagai apa? Apa ingin Tante Angela menjadi mama kamu? Pertanyaan dari Vita membuat Viko saling menatap, terutama Naura. Dia juga menatap ke arah Vita. Jika Tante Angela menjadi mamaku, bagaimana dengan mama? Tanyanya. Mama akan tetap menjadi mama kamu. Viko menggelengkan kepalanya, padahal keputusan Angela belum ada, tapi istrinya telah memberikan janji-janji kepada anaknya. Aku mau, dengan seperti itu aku punya dua mama, teriaknya senang. Melihat wajah anaknya yang ceria membuat Viko bingung. Aku akan sangat disayang nanti, angannya ketika memiliki dua orang mama. Sekarang kamu hubungi Tante Angela, utarakan semuanya kepada Tante Angela. Vita menghubungi nomor Angela yang dia dapat dari Zira. Ketika itu suasana Basam sedang makan malam. Tapi karena kondisi Angela yang kurang fit, maka dia diizinkan makan malam di dalam kamar. Mendapatkan panggilan dari nomor asing, tidak lantas diangkatnya. Dia membiarkan panggilan itu terus berdering. Tidak diangkat, rengek Naura. Vita mengambil kembali ponselnya, lalu mengirim pesan kepada Angela. Angela, ini aku Vita, Naura yang bicara denganmu. Suara ponsel Angela berbunyi. Dia melihat ada pesan masuk dari nomor asing tadi. Dia membaca pesan itu, lalu dia menghubungi kembali anak kecil itu. Halo Naura, sapa Angela dengan suara sedikit bindeng. Tante sakit ya? Tebak Naura. Iya sayang, Tante sedikit flu. Naura apa kabar? Tanyanya. Aku baik Tante, sahutnya sembari menyalakan speaker ponselnya. Tante, aku ingin meminta sesuatu padamu, boleh? Dia katakan, apa yang kamu inginkan? Coklat, boneka? Bukan, aku sudah punya banyak boneka, tolaknya. Lah, apa yang kamu inginkan? Tanya Angela lagi. Maukah Tante menjadi mamaku juga? Jantung Angela langsung berdetak. Ucapan Naura seperti sedang mewakilkan perasaan Vita. Tante? Iya sayang, sahutnya gugup. Aku akan senang memiliki dua mama. Dengan dua mama, aku akan sangat disayangi. Ujarnya polos apa adanya. Angela mengembuskan nafasnya secara kasar. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Maukah Tante menjadi mamaku? Naura mengulang pertanyaannya. Tante? Angela menggigit bibirnya yang tidak bisa mengeluarkan sepatah kata kepada anak kecil itu. Tante, panggil Naura lagi. Kamu harus sembuh Naura. Jika kamu sudah sembuh, kamu bisa menanyakan ini lagi kepada Tante. Dia mengalihkan pembicaraan. Aku mau jawaban dari Tante sekarang. Viko menggelengkan kepalanya. Dia tidak setuju dengan desakan dari anaknya. Tante bingung, sahutnya jujur. Jika bingung, tidak usah dijawab, timpal Viko. Suara Viko membuat Angela sedikit terkejut. Pria itu sedari tadi mendengar pembicaraannya dengan Naura. Dan menurutnya pria itu yang telah menyuruh anaknya untuk membujuknya. Jawab Tante, desak Naura lagi. Angela menghembuskan nafasnya secara kasar. Tante akan menjawab nanti, tapi katakan kepada papamu untuk menemui Tante, sahut Angela. Selamat malam Naura. Angela menutup panggilan itu secara sepihak. Naura menatap papanya dan mamanya. Papa, temui Tante Angela, titahnya. Tidak perlu, Papa akan di sini menemanimu. Sahutnya yang sudah tahu apa jawaban Angela. Tidak ada salahnya kamu menemui Angela. Mungkin ada sesuatu yang ingin dibicarakannya, ujar istrinya. Ayo Papa, desak Naura. Baik-baik, Papa akan ke sana. Kerutu Viko dan berlalu meninggalkan rumah sakit menuju istana Basam. Dia bisa menduga apa saja yang akan dikatakan Angela. Mungkin wanita itu akan memarahinya karena menyuruh anaknya untuk menikah dengannya. Padahal semua itu adalah rencana Vita. Perjalanan yang harus ditempuh untuk sampai ke istana Basam adalah 1 jam. Tapi karena dia keluar pada saat jam karyawan pulang, membuatnya terjebak macet. Angela membaringkan tubuhnya. Dia baru saja meminum obat yang diresepkan dokter untuknya. Obat yang membuatnya mengantuk. Viko sampai di istana Basam jam 8:30 malam. Bertemu dengan penjaga yang ada di dekat gerbang. Mengutarakan niatnya untuk bertemu dengan Angela. Penjaga membukakan pintu gerbang lalu mobil Viko melaju masuk ke dalam pekarangan istana dan memarkirkan di dekat pintu utama. Turun dari mobil, lalu seorang pelayan pria datang menghampirinya. Cari siapa? Tanya pelayan itu. Saya mencari Angela. Nama bapak siapa? Tanya pelayan lagi. Viko. Katakan kepadanya kalau Viko datang untuk menemuinya. Pelayan menganggukkan kepalanya dan berlari masuk ke dalam istana Basam. Dia terlihat terburu-buru, membuatnya menyenggol bahu Aneska. Maaf Nyonya, kesal pelayan. Kenapa terburu-buru? Tanya Aneska. Ada tamu Angela di depan. Tamu?
Aneska bingung. Namanya Viko, saut pelayan lagi. Aneska menganggukkan kepalanya dan membiarkan pelayan untuk memanggil Angela. Pintu kamar Angela diketuk secara berulang. Sebentar, sahutnya sembari mengikat rambutnya, lalu membuka pintu kamar. Ada apa? Tanyanya dengan wajah bangun tidur. Ada tamu. Tamu? Angela mengerutkan dahinya. Iya, tamu, namanya Viko. Apa? Angela kaget. Pria itu benar-benar datang menemuinya. Sudah sana cepat, kasihan dia masih di luar. Aku segan menyuruhnya masuk ke dalam istana, saut si pelayan. Angela menganggukkan kepalanya, lalu memakai sweater hangat dan keluar dari kamarnya menuju depan. Tapi belum sampai ke pintu utama, dia mendengar suara Aneska berbicara dengan seseorang yang bukan lain adalah Viko. Pria itu duduk berhadapan dengan Abian dan Aneska. Entah apa yang dibicarakan mereka, tapi kehadirannya membuat Abian dan Aneska menoleh ke arahnya. Begitupun Viko ikut menatapnya. Bersambung.